Sobat museum, dimanapun berada, kita sekarang akan bicara tentang manuskrip bersama peneliti dari Badan Riset Ilmu dan Inovasi Nasional BRIN, dan sudah hadir dua orang bersama kita, Pak Rahmat dan Pak Zulkarnain, dan kita akan bicara dengan tema menggali hasanah keilmuan yang terdapat di manuskrip. Dan kita tahu Museum Negeri Nusa Tenggara Barat termasuk salah satu museum yang memiliki manuskrip yang cukup banyak. Ada sekitar 1.270-an, dan bapak-bapak ini dari BRIN itu hadir di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat untuk melakukan digitalisasi, melakukan penelitian terhadap manuskrip yang sudah dimiliki oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Sekarang kita ngobrol bersama mereka. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sudah selesai kayaknya tugasnya nih. Alhamdulillah semalam pukul 7 ya. 7 pas kami setelah sholat maghrib, kan sudah selesai sholat maghrib, masih melanjutkan sebelum isya, tepatnya pas isya ya. Sebelum isya ya barangkali. Alhamdulillah naskah terakhir yang kami digitalisasi yang berasal dari Museum Negeri NTB ini sudah selesai kami digitalisasi semua. Ya, itu target yang luar biasa ya. Ya, ini bentuk kolaborasi karena sahabat museum, bapak-bapak, kami juga di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, rencana strategis kita nanti 2 tahun ke depan itu adalah museum negeri yang unggul dengan basis riset, dengan berbasis penelitian. Nah, kita berharap memang karena kita ada keterbatasan nih terkait dengan kemampuan kita untuk melakukan penggalian terhadap naskah. Nah, dari pengalaman nih Pak, Bapak berdua terkait dengan naskah yang ada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, itu apa karakteristiknya yang cukup unik Pak dari proses yang telah Bapak lakukan itu? Baik, terima kasih Pak Alam. Kami sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, dan Pak Alam selaku Kepala Museum membuka selebar-lebarnya kesempatan kepada kami untuk mengeksplorasi ya dan melakukan digitalisasi terhadap manuskrip yang ada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini. Dan alhamdulillah selama beberapa kali kami mendatangi museum yang ada di daerah, kami mencatat Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini termasuk museum yang saat ini paling banyak memiliki naskah kuno. Iya. Jadi kalau kemarin saya catat sekira 1.200-an naskah kuno yang sudah disimpan baik di vitrin maupun yang ada di dalam gudang. Dan kami sudah melakukan digitalisasi beberapa puluh naskah dari naskah yang sudah ada, dan ya kami melihat karakteristik dari naskah-naskah yang ada di Museum Negeri ini beragam sekali. Beragam ya, ya, baik dari manuskrip yang ditulis dengan alas naskah menggunakan lontar, maupun manuskrip yang ditulis dengan menggunakan kertas dari Eropa. Juga kami mendapati kemarin itu Al-Quran yang ditulis dengan menggunakan alas kertas daruang. Jadi daruang itu kertas asli dari Nusantara yang dibuat dari kayu ya, kemudian dengan teknik yang ini sehingga bisa menjadi kertas dan bisa ditulis. Itu kira-kira tahun berapa Pak kertas daruang itu di? Sebenarnya untuk mendeteksi tahun dari alas naskah yang digunakan penyalin atau penulis, kami sesungguhnya membutuhkan kajian terkhusus, yaitu untuk mendeteksi tahun berapa dibuatnya alas naskah tersebut, dan itu membutuhkan laboratorium ya yang ada di luar negeri lagi kedudukannya, sehingga kita bisa mengetahui secara spesifik itu dibuat oleh bahan kayu apa, lalu tahun berapa. Tapi cukup menarik ya kajian terhadap naskah yang Nah, dari naskah-naskah yang sudah dilakukan digitalisasi, setelah digitalisasi itu apa proses berikutnya Pak yang dilakukan oleh BRIN? Baik, terima kasih. Seperti nyambung perkataan dari Pak Ahmad tadi,
Setelah proses kita membuka metadata, kita membuat semacam katalog. Kita akan katalogkan berdasarkan tentang tema-tema. Pertama koleksi dulu, koleksi museum, koleksi siapa, baru tema-temanya. Dan kita baca kembali naskah-naskah itu tentang apa sih. Jadi setelah dalam bentuk katalog, nanti ada bentuk digitalnya juga. Ya. Jadi biar masyarakat bisa mengakses bahwasanya museum ini punya loh naskah-naskah yang luar biasa. Ya. Dengan kandungan isinya yang luar biasa juga, dan dia bisa para akademisi, peneliti, bahkan peneliti luar negeri pun bisa tertarik dari kemari untuk melakukan kajian naskah di ITB ini, bisa datang ke museum langsung gitu kan, melihat naskahnya atau mengkaji dari berbagai aspeknya seperti itu. Kalau kita bicara tentang isinya Pak, tadi kan kita udah bicara prosesnya tuh. Isinya sekarang dari manuskrip yang ada itu seperti apa Pak? Yang Bapak temukan dalam proses digitalisasi? Naskah ini kan kebanyakan lontar ya, di Ya. NTB ini ya, di museum NTB ini bahkan naskah lontar itu kebanyakan ada kata negara, kemudian ada Kota negara, ya, ada kota negara. tentang Amir Hamzah, Amir Hamzah, kemudian juga hikayat di sana, dan juga Angling Dharma. Itu jadi memang sangat variatif, luar biasa. Apalagi ada yang dari bahasa Bali, Ada bahasa ada Bali, bahasa Melayu, ada lontara kemarin ya. Ya ada aksara lontar ada satu. Tuh, kita lihat. Oke, berarti ini sangat terkait dengan cerita di masyarakat pada sebelumnya dan sempat terbaca tidak Pak dalam satu proses itu? Kira-kira kutipannya lah Pak, biar masyarakatnya sahabat museum tahu nih Pak. Yang menarik dari proses itu ada tidak? Yang kira-kira punya nilai khusus gitu? Sebenarnya menurut saya naskah-naskah ini semua menarik ya. Menarik ya. Semua menarik. Tinggal kita membutuhkan teman-teman yang mau secara fokus dan konsentrasi untuk mengkaji dan membedah naskah ini. Misal kemarin ada naskah Katika ya. Katika itu isinya tentang pengobatan, khususnya yang menggunakan lisan ya. Ada doa-doa di dalamnya, juga ada tulisan-tulisan di dalamnya, dan ini merupakan ilmu yang mungkin sekarang sudah sangat sedikit dipakai dan dikuasai oleh orang gitu ya. Itu ada satu naskah, lalu naskah yang berisi tentang sejarah ya. Ada salah satu naskah yang isinya tentang sejarah Bima ya, yang menceritakan bahwasanya pada masa itu turunannya Bima itu dari dewa-dewa dan lain sebagainya. Tapi kemudian kami berdiskusi, sebenarnya sih kalau kita bicara tentang dewa, bisa kalau dalam perspektif agama Islam gitu ya, Nabi Adam alaihissalam itu kan turunnya dari langit. Iya. Dan pada masa lalu semua yang turun dari langit itu kan disebut sebagai dewa. Sebenarnya selaras ya. Selaras. Walaupun mungkin perspektifnya dewanya berbeda ya, dalam arti dewa sebagai Tuhan maupun dewa yang manusia yang turun dari langit. Iya, di dalam naskah itu dijelaskan bahwasanya keturunan itu masih ada keturunan dari dewa-dewa tersebut. Itu menarik sekali. Dari naskah itu kami lihat itu di awal dengan menggunakan aksara Jawi lalu berbahasa Melayu, dan di bagian belakang dia sudah menuliskan dengan aksara bahasa Bima. Iya, dengan bahasa Bima ya. Bahasa Bima. Yang kami juga tidak menguasai. Jadi menariknya bahwa dalam satu naskah ada yang berbahasa Jawa, Jawi, aksaranya Jawi, bahasanya Melayu. Ada yang berbahasa bahasa Bima juga. Kalau tidak salah ini yang akan, kalau orang mengatakan kitab Tajul Muluk ya. Bukan. Berbeda. Kalau Katika itu yang mungkin dianggap mungkin mengutip dari sebagian dari kitab Tajul Muluk. Lalu penulis mengembangkan sendiri dan ditulislah di dalam naskah-naskah tersebut begitu. Tapi kalau ketika kami sandingkan dengan naskah kitab Tajul Muluk sendiri, memang agak berbeda. Nah, berarti ini juga ada perspektif yang baru nih sahabat museum, bahwa kita menganggap dewa versi itu adalah sesuatu yang sifatnya nilai ketuhanan ya. Tapi ternyata masyarakat dulu menyampaikan yang bernama dewa itu adalah manusia yang turun dari langit. Dan perspektif kita kan Adam Hawa itu bagian dari proses itu gitu, makhluk langit kan. Dan
kita meyakini bahwa manusia ini yang ada di bumi ini berasal dari satu, yaitu Adam dan Hawa, dan dia menyebar. Dan ada teori juga yang mengatakan penyebaran manusia itu yang sekarang ada di Timur Tengah sampai ke seluruh dunia. Nah, apa yang menarik lagi Pak Zul yang Bapak temukan nih? Asken tadi yang telah kita terima kemarin Ya. acara Bima itu, di bagian belakang itu ada beberapa satu halaman dua halaman itu tentang Bo. Kan kalau di bawah sana kan ada hijrahnya Nabi pada tahun 1113. Itu juga ada di sana. Ada satu halaman dua halaman saya baca, itu juga terus juga. Itu juga menggambarkan pikiran tentang Raja Bima di sana itu, Sultan Bima saat itu kan. Jadi dengan naskah itu variatif dia, sejarah Bima, tapi sama variatif dengan berbagai kandungannya itu. Namun tadi kata, yang Bima itu kita nggak bisa menguasai ya. Tapi kalau Jawa kita bisa baca. Juga bagaimana penciptaan bangsa jin dan manusia di awal itu. Sebutkan betul dia. Ada sang yang tunggal, sang yang apa? Tiga sangnya. Nanti sang yang jahat ada lagi. Ini bernamanya ini A, ini bernamanya ini B. Ini ada turunan lagi. Ketika saya baca lagi, itu ternyata Sultan Bima. Saya konfirmasi dengan Pak Aulia. Sultan Bima namanya itu. Jadi masih dikatakan itu. Itu yang luar biasa. Dan memang kita susah mendeskripsikan siapa yang menulis ini. Yang disebutkan ya. Ini menarik, sahabat museum, artinya memang penulis manuskrip itu memang dia memiliki standar keilmuan yang cukup tinggi. Betul. Karena dia menguasai banyak versi keilmuan dan kemampuan dia menulis dalam berbagai variasi, dan yaitu membuktikan bahwa masyarakat kita, masyarakat Nusantara ini punya nilai lebih yang mungkin kita tidak pernah tahu. Nah, itu juga kenapa kami sangat senang ketika BRIN bisa berkolaborasi dengan Museum Negeri Nusantara. Kira-kira tahun depan kita masih bisa bekerja sama tidak, Pak? Siap. Kalau kami sangat senang sekali ya, karena PR kita masih banyak di sini. Dan ya menurut kami ketika awal kami bersentuhan dengan naskah itu, menurut kami naskah itu harta karun. Kami peneliti-peneliti di bidang manuskrip ini ketika menemukan naskah itu lebih berharga dari ketika menemukan emas. Intan berlian. Jadi Pak Alam, saya ingin memberitahu teman-teman sahabat museum semua, ketika di sebuah wilayah itu memiliki koleksi naskah atau manuskrip yang cukup beragam dan dengan intelektual penulis-penulisnya pada masa lalu, itu menunjukkan bahwasanya daerah tersebut pernah memiliki kebudayaan yang sangat tinggi. Punya peradaban yang luar biasa. Tahun luar biasa. Ya, itu bukti yang tidak bisa dibantah. Bahwasanya ketika ada koleksi naskah di sebuah tempat yang cukup banyak, itu menunjukkan peradaban di suatu tempat itu sudah cukup maju. Karena mereka sudah mulai mengenal tingkat keilmuan masyarakat pada saat itu sudah. Betul. Kemampuan menulis, kemampuan memori kolektifnya ada kemampuan untuk membuat tradisi tertulis. Betul. Jadi menulis itu kan, kalau orang penulis itu selalu mengatakan kita boleh tiada, tapi ketika kita menjadi seorang penulis, jasa kita boleh tiada, tetapi ilmu atau warisan keilmuan kita itu akan selalu ada. Maka kalau ingin jadi abadi, maka menulis. Pramudia Nantatur. Itulah yang dilakukan para penulis penyalin pada masa lalu. Saya membayangkan, misalnya kemarin kami digitalisasi naskah Al-Quran. Bagaimana pada masa itu cetakan belum ada, tapi mereka ingin membaca Al-Quran, lalu mereka dengan susah payah menuliskan Al-Quran itu di atas alas naskah yang dibuat dari ini ya, luang. Mereka bikin kertasnya, lalu menyusunnya, lalu menulisnya demi untuk membaca Al-Quran. Pada masa kini Al-Quran itu cetakannya banyak, di kita sudah ada, di HP ada, tapi mereka berusaha agar bisa membacanya, mewariskan pada keturunannya dan generasi selanjutnya dengan menuliskannya. Tapi kita menyia-nyiakan kemudahan yang kita miliki pada saat ini. Jadi, atau mungkin ada sisi juga, Pak, sakralisasi, Pak, sehingga hubungan itu karena sudah banyak, itu hubungan tanpa jarak, tapi karena dia zaman dulu itu
cukup susah, terus relasinya itu agak jauh dan akhirnya kita mencari gitu. Kalau sekarang kan ada di mana-mana itu, sehingga nilai sakralnya mungkin menjadi agak kurang. Bisa jadi ya Pak. Oke, satu lagi Pak yang saya ingin dalami, yang mana lagi Pak dari manuskrip yang ada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat yang bisa menarik perhatian Bapak nih, yang bisa kita share kepada sahabat museum? Kita ketika itu ya, ketika itu kan melihat bagaimana budaya masyarakat Bima ya. Itu kan Bima ya. Pada zaman dulu mereka menggunakan itu dan itu diterapkan sekarang ini. Ya, itu yang kan jadi bahan kita ya untuk artikel kita akan ngangkat itu. Kita bagaimana budaya yang dulu hidup sampai sekarang masih ada. Jadi itu kan menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini bukan sekedar tulisan saja, tetapi masih dilestarikan oleh masyarakat sampai saat ini. Nah, ada memang di dalam masyarakat itu yang merasa bahwa kitab lontar itu hanya berisi mantra, hanya berisi doa-doa, hanya berisi semacam ilmu yang sifatnya sangat pragmatis ya, mencari kekayaan, mencari pengasih segala macam. Nah, justru yang Bapak temukan jauh berbeda dengan itu. Ya. Ilmu yang lebih banyak. Sebenarnya ya apa yang ada di Katika itu kan sebagian kecil ya dari ilmu pada masa lalu yang sudah dimiliki oleh leluhur kita, dan itu luar biasa sekali, khususnya terkait dengan kepercayaan masyarakat pada masa lalu. Ini ada yang menarik nih, sebagai contoh ya, kemarin kita mendapatkan di dalam naskah itu ketika memilih nama pun Pak Alam ditentukan sesuai dengan hari. Gitu. Hari Senin. Misal anak itu lahir di hari Senin, maka dia sebaiknya diberi nama Ahmad. Gitu. Lalu di hari yang lain ada nama Muhammad, kemudian Musa, Ismail. Saya bilang ini harus saya tentukan dari saya lahir. Sama yang perempuan juga ada. Ada perempuan. Laki-laki dan perempuan dibedakan. Ambil nama Aisyah, Latifah, segala macam itu. Artinya saya lahir malam Jumat Pak. Kamis. Itu nggak tahu ya kepada. Artinya pada masa lalu untuk menentukan nama pun mereka sudah memiliki standar yang tidak asal memberi nama, apalagi namanya gabungan antara orang tua ya. Kebanyakan sekarang ya. Tapi benar-benar berlandaskan filosofi dari ajaran leluhur mereka, terutama mereka yang mengetahui tentang agama, spiritual dan sebagainya. Sehingga harapannya melalui nama tersebut memang akan mendapatkan keberkahan karena nama itu menjadi sebuah doa bagi orang yang ya, berarti dari keilmuan yang dimiliki oleh para pendapat, ya para sesepuh itulah ya, itu filosofinya mereka memang mencari keharmonisan dalam alam, karena kita meyakini lah di Indonesia ini ada 3 sisi lah ya, Tuhan, manusia, dan alam. Nah, kalau tadi yang Bapak sampaikan itu lebih banyak mencari harmonisasi dari proses-proses yang keilmuan yang mereka, sehingga proses eksploitasi terhadap alam itu hampir kita tidak temukan di dalam tradisi-tradisi masa lalu kita. Berbeda dengan keilmuan modern ya, yang memang fokusnya produksi ya, eksplorasi, kapitalisme apa segala macam. Jadi, nah ini juga yang menarik bahwa ternyata hasanah keilmuan kita tidak kalah dari peradaban-peradaban lain. Cuma mungkin kita melakukan penggalian Pak ya, yang kurang. Memang itulah kami peneliti manuskrip ini, ketika mendapatkan sebuah naskah ada tahapan-tahapan yang kami lakukan. Misal kami melakukan kodikologi terlebih dahulu untuk mengetahui jenis naskahnya dibuat dari alas apa, kemudian tintanya tinta apa, lalu nanti kami masuk ke langkah filologisnya untuk membaca naskah tersebut, isinya apa dan teksnya seperti apa. Dari situ nanti banyak sekali kita gali pengetahuan-pengetahuan yang di masa sekarang pun sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, seperti pengobatan, herbal dan lain sebagainya. Karena manuskrip atau naskah-naskah kuno ini, Pak Alam dan sahabat museum semua itu
bahan dasarnya, tapi dia harus selalu bersanding dengan ilmu lain, ilmu pengobatan, ilmu falak, kemudian ilmu tentang alam, menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Jadi keilmuan yang tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Jadi dia harus dikembangkan atau disandingkan dengan ilmu yang lain sehingga eksplorasi kita terhadap isi naskah tersebut bisa kita manfaatkan pada masa sekarang. Pak Jul, ini kita sudah digital. Tahap berikutnya apa, Pak? Tahap berikutnya ya mengkaji isinya. Jadi itu tugas para peneliti, pengkaji, pemerhati, para dosen itu, untuk mengkaji isi. Jangan sampai ini sekedar bahan yang tinggal dipajang saja, tidak ada kajian. Jadi benar-benar dikaji oleh siapapun, terbuka gitu. Oke. Dan Museum Negeri Nusa Tenggara Barat sangat terbuka untuk menjadi objek penelitian, menjadi tempat untuk melakukan penelitian. Nah, apa nilai ekonomis, Pak, dari yang sudah kita lakukan ini? Kalau nilai ekonomi, manfaatnya lah. Ya, bagi pemerintah daerah tentu pasti banyak manfaat. Manfaat. Apabila banyak peneliti luar negeri datang sini, itu kan menambahkan devisa negara. Ya. Asal keilmuan kita juga bertambah. Gitu kan, bertambah. Dan orang mengetahui bahwasanya bukannya Sumatera saja yang skriptorium. Ya. Nah, ternyata NTB juga memang skriptorium naskah. Itu yang perlu ditanamkan. Jadi mindset orang namanya Aceh, Sumatera Barat, bagaimana lagi yang atau yang Pekanbaru gitu kan, bagi Palembang. Ternyata NTB juga itu skriptorium dengan ada 1.200 naskah di museum ini luar biasa. Itu juga kaget gitu kan. Dan kemarin kami juga baru melakukan pembinaan kepada museum desa yang ada di desa Gelangkai, dan ternyata informasi itu masih banyak. Ya, pasti. Nah, ini memang tugas kami di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat untuk mengantarkan pemahaman yang baru bahwa Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok ini, karena kami meyakini, Pak, Lombok ini adalah silang budaya dan arus laut kan melalui Lombok juga, karena kita punya APRI, Pak, Alur Kepulauan Laut 2. Nah, itu kan kalau dulu persinggahan kapal-kapal laut itu kan pasti melalui Lombok, dan kita meyakini memang hasanah kebudayaan kita cukup maju. Dan sahabat museum, ya, khususnya nih warga NTB, kita seharusnya tidak berkecil hati, karena ternyata peneliti BRIN itu sudah membuat hipotesa bahwa kita memiliki hasanah keilmuan yang luar biasa di Nusa Tenggara Barat ini. Dari sisi manuskripnya, jumlahnya, macam-macam keilmuan yang terpapar di sana. Terakhir, Pak, kira-kira kedepannya kita ingin mengkonstruksi seperti apa kalau kita bicara tentang menggali hasanah keilmuan yang terdapat dalam manuskrip? Iya. Kalau menurut kami ya sementara ini perlu adanya kolaborasi yang kuat. Kolaborasi yang itu kuat. Kunci. Jadi tidak hanya museum mengandalkan dirinya sendiri untuk menunjukkan bahwasanya Nusa Tenggara Barat ini sebagai skriptorium naskah, tapi juga mengajak para ilmuwan, cendekiawan, kemudian filolog dan lain sebagainya untuk yuk duduk bersama. Kita ternyata punya harta karun yang luar biasa di Nusa Tenggara Barat ini. Sebagian sudah dilakukan oleh para filolog dari Perpustakaan Nasional, dari DRIMSI, ya, dari BRIN juga sudah dilakukan. Sekarang datanya sudah ada. Metadata berbentuk data digital itu sudah ada. Bagaimana cara memanfaatkannya? Bagaimana agar teman-teman mau peduli dan mengkaji isi dari naskah-naskah tersebut. Kemudian dieksplorasi dan dikembangkan, lalu diperlihatkan kepada dunia bahwasanya Nusa Tenggara Barat itu pada masa lalu dan sekarang juga ya adalah bagian dari peradaban besar di dunia ini. Gitu. Ini catatannya, sahabat museum, kita adalah bagian dari peradaban besar yang harus kita lakukan pendalaman yang terus menerus, kolaborasi, dan alhamdulillah semua data itu sahabat museum bisa sahabat dapatkan di website museum, karena akan kami tampilkan semua. Jadi hasanah itu akan kita tampilkan semua. Terima kasih buat bapak-bapak dari BRIN, rekan-rekan dari BRIN, dan saya sangat bangga karena bisa berkolaborasi dengan lembaga yang kompeten di bidang keilmuan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa kolaborasi lagi. Insya Allah.
Dan sahabat museum, itu pembicaraan kita yang luar biasa dengan dua orang peneliti dari BRIN, Pak Rahmat dan Pak Zulkarnain. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan beliau-beliau ini dan menggali lagi hasanah keilmuan yang terhampar di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih.